Thank you. Selamat pagi semuanya. Nggak ada yang nyaut nih. Saya Selamat menunggu sampai nyaut. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Saya ucapkan selamat bergabung dan salam kenal untuk Pak Angga Andinata selaku visual edukator terkait keuangan, dan juga ada Rwanda ya, Rwanda alumni SI UMN. Bukan sekarang doang sih, dari kemarin juga dia mainnya sama kripto terus. Mungkin nanti kita akan dapetin ilmu kripto dari Pak Angga sama Rwanda. Oke, selain itu saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Hilman dan tim yang telah mempersiapkan webinar kali ini yang bertemakan Cryptox, Be a Novice and in Cryptocurrency. Mudah-mudahan nanti 150 orang di sini bisa pinter berinvestasi, khususnya di kripto. Oke. Itu aja paling. Happy weekend, tapi nanti dulu. Kita weekendnya produktif dulu hari ini. Silahkan mengikuti webinar dengan dengan semangat. Oke, thank you. Terima kasih Ibu Wela atas kata sambutannya. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Penyelenggara Webinar Crypto kepada Muhammad Hilman Fadli. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Sondi. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Wela, selaku dosen koordinator dari mata kuliah Seminar on Information System ini. Lalu kedua pembicara kita hari ini, Kak Angga dan Kak Rwanda, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing ilmu kepada kita semua mengenai cryptocurrency. Tujuan dari webinar ini adalah untuk memperkenalkan cryptocurrency, topik yang saya rasa cukup hangat dan tren akhir-akhir ini. Saya harap semuanya dapat mendengarkan materi dan mencatat. Saya harap juga teman-teman bisa ikut, nanti ada sesi challenge, juga bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk membuka wawasan kita jauh lebih dalam mengenai cryptocurrency ini, karena nanti juga akan ada merch dan hadiah untuk pemenang challenge dan pertanyaan terbaik. Saya rasa itu saja dari saya. Wise man once said, don't work for money, make it work for you. Terima kasih. Saya kembalikan ke Sony. Terima kasih Hilman atas kata sambutannya. Sekarang kita akan langsung ke sesi webinar. Jadi di sesi webinar ini akan kami bagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama yang akan dibawakan oleh Kak Angga Andinata, dan sesi kedua yang akan dibawakan oleh Kak Rwanda. Nah, siapa sih mereka berdua ini? Saya akan memperkenalkan secara singkat kedua pembicara kita hari ini. Yang pertama ada Kak Angga Andinata, atau yang biasa disapa Kak Angga, merupakan seorang visual edukator yang aktif mengedukasi lewat media sosial seperti Instagram dan YouTube. Kak Angga juga merupakan seorang brand ambassador dari aplikasi ajaib, yaitu aplikasi investasi saham dan reksadana. Nah, buat teman yang masih kepo, Kak Angga boleh banget di follow Instagram Angga dan juga di subscribe channel YouTube di Angga Andinata. Kemudian kita yang kedua yaitu Kak Rwanda merupakan seorang alumni dari UMN jurusan Sistem Informasi angkatan 2013 seperti yang disebutkan sebelumnya. Kak Rwanda juga aktif sebagai profesional trader di cryptocurrency. Kak Rwanda juga aktif dalam komunitas Mr. Big Cuan yang edukasi oleh teman-teman untuk join ke channel Telegramnya di @Mr_Big_Cuan atau melalui link yang akan kami kirimkan melalui chat. Sekian perkenalan dari kedua pembicara kita. Kita akan langsung masuk ke webinar sesi 1. Seperti yang disebutkan sebelumnya, di webinar sesi 1 akan ada challenge. Saya akan menjelaskan challenge di webinar sesi 1 ini, di mana yang hadiahnya itu adalah GoPay sebesar 50.000 untuk 2 orang pemenang di sesi 1. Challenge-nya adalah teman-teman wajib mengupload story Instagram dalam bentuk foto ataupun video yang menggambarkan teman-teman sedang mengikuti webinar sesi 1. Teman-teman juga wajib menyertakan caption yang menarik yang mendeskripsikan Cryptox sesi 1 dari pandangan teman-teman. Teman-teman juga wajib melakukan tag ke akun Instagram Kak Angga, yaitu @angga.andinata, dan melakukan tag ke akun Instagram @ct_umn. Teman-teman juga wajib menyertakan hashtag di hashtag Cryptox
@angga. Kemudian Instagram teman-teman juga tidak boleh di private, dan juga wajib memfollow akun Instagram Kak Angga di @angga.andinata dan subscribe YouTube Kak Angga di Angga Andinata. Ketentuan challenge ini akan kami kirimkan melalui chat sehingga teman-teman bisa membacanya lagi dan mengikuti challenge di sesi 1 ini, karena hadiahnya itu lumayan menarik. Itu GoPay sebesar 50.000. Kemudian, karena sesi tanya jawab akan kita buka setelah sesi 2, teman-teman diperbolehkan untuk melakukan input pertanyaan melalui chat Zoom dengan format sesi 1, spasi, strip, spasi, pertanyaan. Sekali lagi, format pertanyaan di chat Zoom, sesi 1, spasi, strip, spasi, pertanyaan. Kalau gitu, tidak perlu menunggu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke sesi 1. Kepada Kak Angga, kami persilahkan. Ya, pagi teman-teman semuanya. Dengar dengan jelas suara saya? Jelas, jelas. Oke, ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih waktunya yang sudah diberikan pada saya. Terima kasih pada panitia UMN dan teman-teman semua yang sudah gabung di webinar ini. Nah, saya minta izin untuk share screen dulu ya, share screen. Ini dia. Share. Sudah bisa kelihatan gambar saya? Materi saya? Sudah terlihat, Kak. Oke, nah saya mulai aja. Tadi sebelumnya saya sudah diperkenalkan, terima kasih banyak. Saya Angga Dinata. Di sini saya akan menjelaskan tentang cryptocurrency. Nah, jadi cryptocurrency ini kan sekarang memang lagi tren banget ya, terutama di awal tahun 2021 ini. Sebelum kita invest crypto ataupun trading crypto, paling enggak kan kita harus tahu crypto ini apa. Nah, sebelum kita invest di suatu kendaraan investasi, nah kita harus tahu lebih dalam kendaraan kita ini sebenarnya kerjanya seperti apa sih itu. Nah, kalau mau cuan dari kripto, kita harus tahu ini dulu. Nah, saya mengambil dari kata-kata Warren Buffett, meskipun Warren Buffett ini bukan seorang trader atau investor kripto ya. Dia adalah trader atau investor saham, tapi ada beberapa mindset yang bisa kita pakai. Nah, jadi don't invest in things you don't understand. Nah, jadi kita harus ngerti dulu. Ngerti dulu kalau kita mau investasi properti, ya properti itu tentang apa. Kalau kita mau investasi tentang saham, saham itu gimana kerjanya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kripto. Nah, gimana sih cara kerja kripto? Meskipun memang Warren Buffett, dia memang bukan era kripto ya, dia eranya era saham. Dia nggak akan menjalani indahnya kripto bagaimana? Karena Warren Buffett juga sudah berusia. Next. Nah, sebelumnya teman-teman bisa subscribe dulu dan follow channel saya. Jadi saya adalah seorang visual edukator, saya mengedukasi dengan visual, dengan platform YouTube. Nah, channel saya dan Instagram saya, Angga Dinata, saya di sini bicara banyak hal, mulai dari motivasi, sampai keuangan, saham, termasuk salah satunya adalah kripto. Nah, dari challenge yang sudah dijelaskan menarik sekali, ada challenge GoPay. Nah, saya kasih challenge tambahan nih. Buat teman-teman nanti yang ikut sampai di akhir dan nonton salah satu video saya tambahin modal untuk invest di kripto senilai 17 juta. Saya akan kasih, bukan saya, jadi saya bekerja sama dengan toko kripto, saya akan kasih 500 TKO nanti. Nah, nanti detailnya gimana, teman-teman simak sampai di akhir ya. Nah, apa sih kripto itu? Kripto itu adalah yang terdiri dari dua kata-kata. Yang pertama adalah rahasia. Kripto artinya terenkripsi. Yang kedua currency, mata uang. Jadi mata uang digital yang menggunakan teknik enkripsi atau kripto dan dikelola dengan jaringan peer-to-peer. Dikelola oleh masing-masing user yang disebut dengan blockchain sistemnya. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang blockchain. Nah, salah satu kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin. Tapi nggak cuma Bitcoin aja, karena kripto ini ada banyak sekali. Seingat saya total ada kurang lebih 4.000 koin kripto yang bisa kita pilih kalau kita mau investasi. Nah, ada dua jenis kripto.
Ada 2 jenis kripto, apa aja itu? Yang pertama adalah koin, yang kedua adalah token. Nah, koin dan token meskipun kelihatannya sama, tapi agak berbeda. Koin itu seperti yang saya contohkan di sebelah kiri, ada Bitcoin, Ethereum, Tron, Binance, Cardano, Harmony. Mereka adalah koin yang punya sistem blockchain-nya sendiri. Jadi mereka punya sistemnya sendiri. Nah, kemudian token itu adalah koin atau token yang mereka numpang di jaringan blockchain-nya koin. Jadi numpang di jaringannya Ethereum, numpang di jaringannya Binance Smart Chain, numpang di jaringannya Tron. Nah, contohnya ada BTT, PancakeSwap, Win, TKO, Handy, Chainlink, Tether, Uniswap, dan lain-lain. Nah, jadi kebanyakan cryptocurrency yang kita tahu, mereka adalah token. Kecuali untuk koin-koin tertentu, seperti BNB, Ethereum, Bitcoin, mereka punya jaringannya sendiri. Mereka punya blockchain-nya sendiri. Oke, next ya. Paling enggak ini untuk pengetahuan aja. Nah, cuman yang saya perhatikan di sini kalau teman-teman mau trade, biasanya kalau token-token dengan jaringan, misalkan token BTT itu di jaringannya Tron dan token apalagi di jaringannya Tron. Biasanya kalau tokennya harganya naik, koinnya harganya naik juga. Karena trade di sistem blockchain-nya juga makin tebal. Nah, apa sih blockchain itu? Blockchain ini bayangkan seperti buku besar yang dipegang oleh masing-masing user. Nah, makanya namanya peer-to-peer. Jadi, andaikan kita pergi makan, terus kemudian kita tulis rekapnya si Fadli habis berapa, saya habis berapa, si Budi habis berapa, dan itu dipegang oleh kita semua. Nah, kemudian waktu kita mau membayar, kita menyocokkan nih, saya habis berapa, Budi habis berapa, Fadli habis berapa. Begitu cocok, tervalidasi, baru kita bisa bayar. Nah, kurang lebih mudahnya seperti itu sistem blockchain. Jadi, bayangkan seperti sebuah buku besar yang dipegang oleh masing-masing user, dan waktu terjadi, sistem akan memverifikasi buku besar ini sebelum dinyatakan tervalidasi dan sistem blockchain membentuk blok baru. Nah, apa tujuan cryptocurrency diciptakan? Nah, seperti yang kita tahu, kita sebelumnya harus tahu dulu tentang sistem moneter dunia. Nah, sistem moneter dunia kurang lebih dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebelum 1971. Sebelum 1971 itu berlaku yang namanya gold standard, standar emas, di mana uang di backup full oleh emas. Kalau nggak salah $35 sama dengan 1 troy ounce emas. Dan itu Amerika menjamin. Makanya ada yang namanya perjanjian Bretton Woods. Kalau teman-teman lihat salah satu video saya. Nah, kemudian setelah tahun 1971, apa yang terjadi? Amerika mengkhianati dunia. Jadi Presiden Richard Nixon waktu itu melepas dolar dari standar emas. Makanya terjadilah inflasi. Kalau dulu dolar harus di backup oleh emas, sekarang dolar di backup by nothing. Mereka mau cetak berapa ya suka-suka mereka aja. Akhirnya timbul yang namanya government money. Jadi sebelum 1971 itu adalah God's money. Uang yang dari alam semesta, uang dari Tuhan, emas. Kita nggak bisa menciptakan emas. Tapi 1971 sampai sekarang yang berkuasa, yang kita pakai sistem moneter dunia sekarang adalah government money, uang dari pemerintah. Yaitu misalkan dolar, rupiah, yuan, yen, dan lain-lain. Dan ini nggak di-backup oleh apapun. Cuma di-backup oleh rasa kepercayaan kita. Rasa kepercayaan pemerintah bahwa uang ini berharga. Padahal
nggak di backup by nothing, mau dicetak berapapun bisa. Nah, kemudian kita masuk di era yang ketiga, yaitu era masa depan people's money, di mana waktu tahun 2009 atau 2010 kalau nggak salah, Satoshi Nakamoto menciptakan yang namanya Bitcoin, cryptocurrency yang sukses, cryptocurrency sukses pertama. Jadi cryptocurrency itu Bitcoin bukan yang pertama, bukan yang pertama. Jadi sebelum Bitcoin kalau nggak salah dan namanya Bitcash atau apa saya lupa. Tapi Bitcoin bukan pertama, tapi Bitcoin adalah koin cryptocurrency yang sukses, yang diaplikasi, yang digunakan oleh banyak orang. Cryptocurrency pertama, people's money. Nah, jadi sekarang ada peperangan tiga kubu, yaitu God's money, government money, dan people's money. Itu. Nah, jadi kita harus ngerti dulu sistem moneter dunia sekarang. Apakah sistem moneter dunia akan kembali ke standar emas? Nggak mungkin kalau kembali ke standar emas. Apakah akan menjadi Bitcoin standar atau kripto standar? Kita nggak tahu. Kita masih belum tahu. Gitu. Nah, jadi tujuan cryptocurrency diciptakan itu adalah untuk membebaskan kita dari government money. Karena government money ini uangnya terinflasi, yaitu nilainya setiap tahun semakin berkurang, semakin murah. Mengapa? Karena dicetak terus. Kemudian membebaskan kita dari sistem perbankan dengan biaya yang mahal. Jadi Bitcoin dan cryptocurrency lainnya itu nggak digunakan untuk trade saja. Nah, nanti saya akan jelaskan di belakang. Karena tujuannya adalah untuk melepaskan sistem moneter dunia dari sistem yang tersentral, yang dikuasai oleh orang-orang tertentu atau pihak tertentu. Cryptocurrency diciptakan agar kita bisa desentral, bisa decentralized finance, bisa melakukan transaksi jual beli atau transaksi apapun tanpa bantuan dengan pihak bank. Bahkan bisa didepositokan, bisa di peer-to-peer lending-kan, bisa macam-macam seperti uang beneran. Juga memberikan kenyamanan, kecepatan, keamanan dalam transaksi, baik transaksi lokal ataupun internasional. Karena transaksi internasional itu nggak mudah. Jadi misalkan saya punya uang 1 miliar, mau saya bawa ke Australia, nggak bisa, nggak semudah itu. Mau dibawa cash pun nggak bisa, karena kita terhalang oleh hukum. Jadi kalau kita misalkan dari Amerika atau dari negara lain membawa jumlah uang tertentu berapa puluh ribu dolar, kita harus declare. Kita harus declare dan nanti akan dicek oleh bea cukai. Nah, tapi dengan adanya sistem decentralized, sistem cryptocurrency yang sekarang ada, keamanan, kenyamanan, dan kecepatan transaksi internasional itu menjadi mungkin. Nah, apa beda kripto dengan mata uang fiat? Mata uang fiat itu mata uang yang kita pegang sekarang. Jadi rupiah, dolar, yen, government money itu mata uang fiat. Kripto anti inflasi. Kenapa anti inflasi? Karena ada jumlah maksimalnya. Jadi contoh misalkan Bitcoin maksimal 21 juta koin. Sementara mata uang fiat itu terinflasi karena bisa dicetak sesuka mungkin. Makanya apa yang terjadi di Venezuela pada waktu berapa tahun yang lalu, mata uangnya drop. Karena apa? Dicetak terus oleh pemerintah. Dolar juga drop. Berapa harga dolar dibandingkan emas waktu 10 tahun lalu dengan sekarang? Sudah beda berkali-kali lipat. Padahal emasnya tetap. Tapi mengapa emas lebih mahal? Karena nilai mata uang yang terus menurun karena inflasi. Kripto nggak bisa dipalsu. Nggak bisa dipalsu karena ada sistem blockchain. Jadi kalau ada transaksi, pasti dicek terlebih dahulu. Sementara mata uang fiat bisa dipalsu, bisa dicetak. Kripto dibuat oleh kita untuk kita.
Makanya namanya peer-to-peer, decentralized. Kita mau terlepas dari sistem moneter yang dikuasai oleh negara atau pihak tertentu. Mata uang fiat dibuat oleh negara. Kripto terdecentralized, seperti yang saya katakan tadi. Sementara mata uang fiat itu tersentral, dikontrol ketat oleh negara. Kripto transaksi tanpa batas negara, mau transaksi jual beli di Korea, dimanapun, dalam hitungan detik masuk ke wallet kita sangat bisa. Kalau mata uang fiat, transaksi lintas negara sangat sulit, juga biayanya mahal. Kripto bisa dikombinasi dengan smart contract. Nah, sementara mata uang fiat, kalau kita mau melakukan perjanjian tertentu, kita perlu saksi ataupun notaris. Dengan adanya kripto, kita nggak perlu saksi, notaris, ataupun pengacara untuk membuat sebuah smart contract. Jadi smart contract sekarang setahu saya sudah digunakan di Dubai untuk transaksi properti. Jadi transaksi properti di Dubai sekarang mereka sudah menggunakan sistem blockchain tanpa perlu bantuan pengacara ataupun notaris. Nah, apa beda kripto dengan saham? Karena kripto yang paling sering kan kita taunya trade saja gitu. Nah, sebenarnya ada perbedaan antara kripto dan saham. Nah, biasanya kan kita kalau mau investasi kan pasti pilih mau saham atau kripto karena ini yang lagi tren saat ini di era di generasi senial dan milenial. Nah, ini kelebihan kripto dibandingkan saham. Nah, kebetulan saya juga investor saham, saya juga investor kripto. Nah, jadi saya kurang lebih tahu di antara keduanya. Kripto bisa ditransfer ke antar exchange atau antar wallet. Saya mau transfer ke Fadli bisa, saya mau transfer ke Budi bisa, saya mau transfer ke siapapun bisa. Karena kripto adalah mata uang. Tapi saham nggak bisa. Saham nggak bisa ditransfer, kecuali dijual. Kripto bisa didepositokan. Wah, ini menarik nih. Kripto bisa didepositokan. Jadi nilai uang kita beranak pinak. Andaikan kita punya Bitcoin, Bitcoin kita harganya naik, plus kita mendapatkan bunga. Nanti saya jelaskan di belakang. Saham nggak bisa beranak pinak, nggak bisa didepositokan. Mungkin hanya bisa dapat dividen. Kripto bisa naik dan turun ratusan ribuan persen sehari. Contohnya TKO kemarin, waktu mereka baru launching pertama kali, naiknya berapa persen? 2.500% minimal, mungkin 2.800% sehari itu. Sementara saham nggak bisa. Saham ada auto reject atas dan auto reject bawah. Kripto bisa digunakan untuk pembayaran, karena memang mata uang. Tapi saham nggak bisa, karena saham bukan mata uang. Koin kripto bisa dioper langsung ke koin kripto lainnya, lebih hemat fee-nya. Jadi kalau kita trade di kripto itu seperti di forex karena ada pairing-nya. Jadi kita mau beli Bitcoin dengan koin BNB bisa, mau beli Bitcoin dengan koin yang lainnya bisa, mau beli BNB dengan koin Doge misalkan itu bisa. Sementara saham nggak bisa. Saham kalau kita mau ganti emiten harus dijual dulu, terus kemudian dirupiahkan, kita beli emiten baru. Yang mana fee-nya kan berarti fee-nya 2 kali fee-nya. Pasar kripto ini yang saya suka, 24 jam non-stop. Nah, karena saya orang malam, saya biasanya baru cek porto kripto saya tengah malam, karena saya ada waktunya tengah malam. Sementara saham ada jam buka tutup, ada jam istirahat, ada libur, dan lain-lain. Nah, kalau di saham pada saat dia buka dan tutup, istirahat, libur, ataupun yang lain, pada saat pasar saham tutup, pasti ada market gap. Nah, ini yang saya nggak terlalu suka di saham karena market gap ini. Sementara kripto nggak ada market gap. Terakhir, kripto adalah mata uang, dan saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan. Jadi ini adalah dua kendaraan investasi yang berbeda. Next. Nah, kelebihan lainnya seperti yang saya katakan tadi, anti inflasi, dan yang kedua adalah momentum besar. Nah, kita adalah early adapter. Early adapter
pengguna kripto generasi pertama. Cryptocurrency punya ciri khas ya, dia punya sebuah kebiasaan, dia lebih menguntungkan early adopter. Jadi Bitcoin sekarang yang kita tahu kalau kita invest di Bitcoin, kemungkinan untuk naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat ada. Tapi untuk early adopter, mereka sudah merasakan kenaikan ribuan kali lipat. Seperti yang kita rasakan di TKO kemarin. Nah, kabar baiknya, cryptocurrency nggak cuma Bitcoin aja. Oke, kalau kita memang sudah ketinggalan momentumnya Bitcoin. Tapi ada koin-koin lain yang punya momentum yang sama besarnya seperti Bitcoin dulu. Kemudian, cryptocurrency juga sudah digunakan sebagai payment gateway. Jadi ada perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla, Microsoft, dan yang lain mereka sudah menerima Bitcoin sebagai pembayaran. Mudah untuk keluar dan masuk. Jadi saya juga investor properti, di properti saya nggak mudah untuk keluar dan masuk. Kalau sudah masuk investasi di properti, keluarnya susah. Sudah keluarnya susah, kalau mau keluar kita butuh agent, notaris, mungkin pihak bank, dan lain-lain. Sementara kalau di kripto kita mau masuk hari ini, mau keluar besok bisa. Mau masuk sekarang, mau keluar 5 menit lagi, bisa gitu. Kebetulan kira-kira berapa hari yang lalu, saya salah beli. Saya waktu itu mau beli apa ya? Saya kalau nggak salah waktu itu mau beli koin HOT. Saya mau jual HOT saya gitu. Saya mau jual HOT saya, tapi saya malah salah klik jadi beli gitu. Akhirnya loh kok porto saya kok berubah jadi HOT semua gitu. Ternyata saya klik beli gitu. Karena saya waktu itu beli sambil rebahan di ranjang baru bangun tidur. Nah, di kripto bekerja 24 jam non-stop pasarnya. Nah, gimana sih cara investasi di aset kripto? Nah, ini kalau teman-teman mau dapat TKO gratis, saya bekerja sama dengan toko kripto, disponsori toko kripto, ada 1000 TKO yang dibagi gratis masing-masing untuk 2 orang pemenang, jadi masing-masing 500 TKO. Teman-teman nonton video ini, cari video ini di YouTube saya. Kalau 1 TKO sekarang harga barusan saya lihat harganya 34.000. Jadi 34.000 kali 500 lumayan ya. Mungkin sekitar 17 jutaan tadi saya hitung. Harga TKO 3 hari lalu, waktu dia launching pertama kali, kalau nggak salah di Launchpad itu harganya 1.400 atau 1.500 kalau nggak salah. Jadi naiknya udah ribuan persen. Dan kita punya momentum itu di kripto. Nah, jadi teman-teman lihat video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Nah, cara investasi di aset kripto itu ada banyak. Jadi nggak cuma di trade aja. Nah, tapi masing-masing ada caranya. Hari ini saya nggak akan bahas caranya secara khusus karena saya dibatasi oleh waktu yang cuma 30 menit. Nah, jadi yang pertama adalah mining. Mining sudah sering kita dengar, yaitu proses aktivitas validasi transaksi yang ada di blockchain. Nah, jadi kalau ada transaksi, mereka kan perlu divalidasi. Nah, para validator ini disebut miner. Jadi mereka disebut penambang ya. Jadi istilah di kripto ini memang lucu-lucu dan aneh-aneh gitu. Padahal ini adalah mining adalah proses aktivitas validasi transaksi. Dan dapat uangnya dari mana? Dapat uangnya dari hasil komisi. Jadi sistem blockchain akan memberikan komisi karena kita sudah memvalidasi transaksi. Terus kemudian yang kedua ada airdrop. Nah, airdrop adalah koin atau token gratis dari developer, tujuannya untuk memperbanyak pengguna dan mendapatkan exposure. Nah, di akhir webinar nanti akan saya kasih sebuah link airdrop. Saya kebetulan juga bekerja sama dengan developer koin dari Korea. Nah, jadi tapi nggak cuma itu aja, karena airdrop ini banyak banget. Jadi mungkin sekarang yang lagi tren ada FunCat atau apa gitu.
Karena pada saat koin waktu pertama kali sebelum di launching, dia pasti melakukan airdrop dulu. Jadi tujuannya untuk banyak diketahui orang dulu, biar koin ini dapat exposure. Seperti TKO contohnya. TKO dia sudah melakukan airdrop kira-kira kurang lebih beberapa bulan. Kalau teman-teman yang sudah trade di kripto dan memakai tool kripto, kan kapan hari kita juga pernah ada kompetisi, waktu itu kompetisi NFT, terus kompetisi trade terbanyak, kemudian mendapatkan free TKO, 10 TKO, berapa TKO, seperti itu sih. Nah, jadi koin sebelum dia benar-benar launching, dia akan di airdrop dulu. Kemudian ada yang namanya farming. Nah, farming ini kurang lebih bolehlah dibilang deposito seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita menginvestasikan suatu koin untuk nanti ditukar dengan koin baru atau koin yang akan segera listing di suatu exchange. Jadi yang sering kita tahu platformnya biasanya adalah Binance. Selain Binance mungkin ada juga PancakeSwap atau yang lain. Yang saya tahu cuman itu aja sih. Jadi kalau kita farming, nilai koin kita naik, kita juga diganti dengan koin baru. Nah, jadi sebagai contoh yang sekarang saya lakukan, di Binance sekarang ada pengumuman akan launching koin baru, yaitu TLM. Nah, saya menginvestasikan BNB saya di lock di sana, kemudian saya akan diberikan bunga. Bunganya berupa koin TLM. Yang nanti kalau koin TLM ini listing di Binance, 3 hari lagi kalau nggak salah, itu bisa saya jual. Nah, koin kalau baru listing, biasanya mereka naiknya bisa ratusan atau ribuan %. Biasanya, tapi nggak selalu. Seperti yang kita pernah rasakan waktu TKO kemarin. Nah, jadi BNB saya harganya naik, sekarang kan 6, berapa itu? 6,4 mungkin, 6,4 juta. BNB saya harganya naik, plus saya dapat deposito, gitu, dapat hasil dari bunga yang berupa koin lain. Nah, kurang lebih seperti itu farming. Kemudian trading. Nah, trading aktivitas jual beli dengan memanfaatkan naik dan turunnya harga suatu koin atau token. Nah, jadi ini yang paling umum sekarang. Dan kebanyakan exchange di Indonesia masih baru di yang ini, yang di trading. Saya nggak tahu apakah mungkin berkaitan dengan regulasi yang dibuat oleh Bapepti, karena fitur seperti farming itu belum ada di exchange seperti Indodex, rekeningku, kripto saya belum lihat. Tapi kalau di exchange seperti Binance, crypto.com, terus PancakeSwap itu sudah ada fitur-fitur untuk farming ini tadi. Nah, kemudian bagaimana berikutnya? Berikutnya teman-teman kalau mau trading bisa pakai kode referral saya, ikuti di sini bit.ly Angga X Binance, ini di Binance, atau kalau mau di toko kripto bisa di link yang tengah, semuanya diskon trading fee 20% selamanya. Dan yang paling kanan yang seperti yang saya katakan tadi, ada airdrop dari koin handy. Jadi kalau kita join dengan kode referral saya, kita akan dapatkan 110 handy. Satu handy sekarang 1.000 sampai 1.500. Minggu lalu handy masih sekitar harga 300 sampai 500 rupiah. Sekarang 1.000 sampai 1.500 rupiah. Nah, mungkin sekian dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa dicatat terlebih dahulu untuk kemudian ditanyakan pada saat kita mengadakan sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi 1 saya kembalikan ke panitia ya. Nah, ada 2 sesi. Terima kasih Kak Angga atas pemaparannya. Ya, dengan ini sesi 1 kita sudah selesai. Nanti sesi tanya jawab akan kita buka setelah sesi 2 selesai.
Sekarang kita akan masuk ke sesi 2. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Kak Angga atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Kita belajar dari sejarah sampai fundamental-fundamental dari kripto itu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua. Seperti yang sama seperti sebelumnya, nanti di sini juga ada challenge dengan hadiah GoPay sebesar 50.000, di mana challenge-nya itu adalah teman-teman mengupload story Instagram dalam bentuk foto ataupun video pada webinar sesi 2, serta menyertakan caption menarik yang mendeskripsikan Cryptalk sesi 2 ini. Kemudian melakukan tag ke @kami_omn dan ke ct_omn, serta menambahkan hashtag di hashtag CryptalksX Rwanda. Kemudian Instagram teman-teman juga tidak boleh di private, dan wajib memfollow akun Instagram @kami_omn dan join ke channel Telegram dari Mr. Big Cuan. Kemudian di sesi ini ada giveaway juga dari Mr. Big Cuan. Nanti akan ada merchandise dari Mr. Big Cuan dan juga ada giveaway voucher Indodax kepada para penanya yang beruntung. Itu teman-teman boleh mempersiapkan pertanyaannya di sesi 2 ini. Sekarang kita akan langsung masuk ke sesi 2 kepada Kak Rida. Silakan. Oke. Ini aku share screen dulu ya. Udah muncul belum Google ya? Nah, ini Google ya. Muncul gak ya Google ya? Sudah Muncul muncul ya di sini ya. Oke, jadi halo, kenalin, nama saya Erwanda. Aku dari UMN alumni 2013. Nah, aku ini kenal trading, cerita dulu nih ya. Aku ini kenal trading nih sejak tahun 2016, di mana saat itu tuh kripto masih harganya murah sekali dibandingkan sekarang gitu. Nah, untuk sebelumnya saya ngucapin ini selamat pagi untuk Ciwela, teman-teman panitia, terima kasih udah mengundang saya ke sini, dan teman-teman keluarga Big Cuan serta sahabat kripto, saya ucapkan selamat pagi. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan ke teman-teman kalau misalnya ingin mencoba trading. Trading itu kayak gimana sih? Jadi di cryptocurrency ini kita tuh punya banyak pilihan exchange di sini. Nah, yang pertama saya jelasin, pertama exchange yang biasa orang Indonesia pakai itu biasanya di Indodax di sini. Nah, Indodax ini nih kita bisa trading untuk koin-koin yang ada di exchanger-nya. Di mana exchanger ini nih kalian wajib dulu daftar dulu di sini. Di mana kalian wajib masukin username, ID. Nah, nanti di sini ketika kalian sudah login, kalian juga wajib memverifikasi data seperti kayak KTP. Jadi kayak seperti validasi bahwa kalian ini memang sepenuhnya memegang kendali di exchange-nya. Nah, tapi kalian juga wajib kalau kalian trading di exchanger, kalian sangat saya wajibkan untuk menyalakan autentikator Google. Tujuannya apa ya? Karena kalau kita trading ini kan aset kita kan sangat rentan lah kalau misalnya keamanan kita tidak dijaga dengan baik. Jadi saran saya untuk teman-teman nanti yang ketika ingin mencoba trading wajib menyalakan autentikatornya ya. Nah, ini untuk exchanger yang pertama ini kebanyakan orang Indonesia pakai itu Indodax. Untuk yang kedua kita tahu namanya toko kripto yang Om Angga bilang tadi. Nah, toko kripto juga ini sebagai sarana teman-teman untuk bisa mentradingkan koin-koin cryptocurrency yang ada. Yang ketiga ada rekeningku, di mana di sini kalian juga bisa trading cryptocurrency ini dari website, bahkan bisa pakai juga kayak di Google Play seperti Android dan iOS App Store. Nah, di mana kalian bisa langsung real time belanja cryptocurrency-nya gitu. Dan satu lagi yang sangat paling banyak digunakan untuk orang-orang di Indonesia itu Binance. Ini di Binance di mana kalian bisa memilih mau memilih tradingnya seperti apa gitu. Di sini Binance ini sangat lengkap fiturnya, di mana kalian bisa trading seperti futur. Futur ini aku jelasin, futur ini tujuannya buat kalian
trading menggunakan leverage. Leverage itu kalau misalnya kita samakan dengan trading satunya itu seperti forex, di mana kalian bisa menggunakan perkalian leverage 1, 2, 3, sampai 125, tergantung koin yang disediakan gitu. Yang kedua, koin mFuture. Koin mFuture ini tujuannya buat kalian jika ingin mengkoleksi koin tapi dengan mentradingkan koinnya. Contohnya kalian mentradingkan Bitcoin. Nah, ketika kalian tradingkan Bitcoin di Future ini dengan leverage, nah maka kalian akan mendapatkan hasil dalam bentuk Bitcoin. Begitu. Nah, untuk jelasnya saya mau jelasin ini. Kalau misalnya kalian trading cryptocurrency itu kayak gimana sih? Gitu kan. Kalian pasti pada bingung. Nah, jadi kalau kalian trading cryptocurrency, ini kan bisa dilihat harga Bitcoin saat ini real time ini seharga 869.884.000. Terus pasti bingung, Kak, belinya gimana sih kalau misalnya kita mau trading? Gampang sekali. Cara untuk kalian bisa trading itu kalian bisa melakukan deposit dulu ke exchanger ini. Nah, depositnya ini kalian tinggal milih. Bisa pakai bank yang sudah tersedia di exchangernya. Kalau misalnya contohkan seperti Indodax. Indodax ini nih kalian bisa deposit melalui bank kayak seperti BCA, begitu. Atau nggak bisa melalui voucher. Kalau biasanya sih ada di Telegram tuh banyak orang-orang yang jual voucher berbentuk rupiah. Jadi pembagiannya 1:1. Ketika kalian mendepositi 1 juta, nanti orang tersebut akan mengirimkan ke kalian itu voucher dalam bentuk nominal 1 juta. Nah, ketika kalian sudah memiliki saldo, maka kalian berhak bisa melakukan trading di cryptocurrency ini. Nah, ketika kalian sudah mempunyai saldo, akhirnya tinggal kalian masukin aja input seperti ini. Misalnya 1 juta. Nah, di harga 866, misalnya di harga saat ini ya real time ya kalian beli ya. Maka kalian akan mendapatkan 0,001546 dalam bentuk Bitcoin. Kenapa kok cuma 0,001 ya? Karena kalian hanya beli 1 juta dari seharga Bitcoin di 866 juta. Nanti ketika kalian jual, seandainya katanya Bitcoin itu mencapai 1,4 miliar, ketika kalian menjual di harga Bitcoin saat ini, nah, kalian akan mendapatkan keuntungan sebesar 1.616.440, di mana kalian dari uang investasinya 1 juta menjadi 1,6 juta, di mana Anda mendapatkan profit 600.000. Nah, untuk trading ini ada banyak pilihannya. Kalian tuh di trading ini ada banyak tipe-tipe trader. Biasanya trader-trader Indonesia kebanyakan ada pilihannya. Yang pertama scalping. Scalping ini di mana kalian tuh entry masuk koin dan keluar dengan cepat gitu. Nah, penggunaannya pun indikatornya itu seperti ini contohnya. Ketika kalian scalping, nah ini aku bisa buka ini ketika kalian coba misalnya nanti kalau misalnya kalian buka Indodax, kalian tinggal klik advance chart di sini nih. Advance chart nanti otomatis dia bakal buka chart ke sini. Nah, contohnya aku sedang bikin Bitcoin misalnya. Nah, Bitcoin ini kalian bisa lihat chartnya saat ini. Nah, kalau chart di sini kalian bisa tahu ini bentuk candle-candle yang terjadi ketika Bitcoin membentuk suatu harganya. Nah, candle hijau ini merupakan tekanan harga naik, sedangkan yang merah ini terbentuk karena adanya tekanan penjualan yang kuat. Gitu. Nah, nanti di sini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya, bisa ada kayak tools-toolsnya tuh seperti horizontal line. Kalau horizontal line tuh kalian bisa garis-garis gitu. Nah, seperti ini aku kasih contoh kayak misalnya garis-garis gitu. Nah, seperti bisa nulis-nulis seperti buat catatan di koin tersebut gitu. Jadi kalian tuh menganalisa di pattern koin ini gitu. Nah, nanti ketika kalian sudah menggunakan tools ini, biasanya kita trading tuh pasti menggunakan indikator. Indikatornya gimana sih? Karena indikatornya ini ada di sini di indikator. Jadi di samping bar style ya. Nanti kalian bisa klik indikatornya. Nah, kalau kita trading cryptocurrency, kebanyakan yang kita gunakan tuh karena kan berhubungan dengan volume di cryptocurrency itu. Karena cryptocurrency ini pada dasarnya
hampir sama dengan saham tapi nggak identik gitu. Nah, biasanya kalau kalau kayak aku atau enggak teman-teman kebanyakan trader itu pasti banyak menggunakan indikator seperti Bollinger Band. Nih seperti ini Bollinger Band tuh yang ini ya, gambar kayak ada area banyak lebar gitu. Nah, ketika udah ada gabungannya lagi, misalnya bisa menggunakan MACD, RSI. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu, bisa searching di Google ini seperti apa sih kegunaan-kegunaan indikator gitu. Jadi kayak kayak aku jelasin beberapa indikator, katakanlah RSI, di mana kalian ini bisa mengetahui pattern tersebut itu sudah harganya udah terlalu mahal atau sudah terlalu murah gitu untuk bisa kita beli lagi gitu. Contohnya aku kasih contoh satu, ketika RSI sudah mencapai angka 80 saat ini, aku garisin. Nah, di sini ini sudah menunjukkan harga sudah terlalu overbought, di mana overbought ini harga sudah terlalu tinggi, di mana kebanyakan trader-trader itu bisa melakukan take profit di sini. Nah, begitu pula juga dengan RSI yang ada di bawah. Di bawah, di kisaran di bawah 40 itu kita udah bisa belanja di sini. Nah, ini salah sedikit penggunaan indikator. Nanti kalau untuk lebih jelasnya kalian bisa searching kayak di Google ataupun di YouTube, itu sudah banyak cara penggunaan indikatornya. Nah, untuk koin-koin yang lain, misalnya kalian katakan, saya mau investasinya kayak menabung lah, seperti kayak di bank gitu. Kalian juga bisa menabung juga di trading di sini. Nah, kebanyakan tersedianya itu di Binance saat ini. Kalau di Indodax tuh kita nggak bisa kayak mendepositokan aset gitu kan dengan pendapatan per bulan gitu. Kalau di cryptocurrency Indodax ini kita harus memperjualbelikan aset tersebut gitu. Nah, kalau tadi tuh aku sempat baca komentar gimana sih cara melihat koin tersebut ini mempunyai prospek yang bagus gitu kan. Kalau aku sebagai trader, aku selalu melihat koin tersebut dari developer timnya dulu. Kan di setiap koin tersebut pasti mempunyai timnya gitu. Di koin tersebut ketika timnya mempunyai visi misi yang bagus, aku pasti akan melakukan investasi. Lihatnya di mana sih? Nah, gampang. Kalian bisa lihat kayak event-event yang terjadi di mana gitu kan, di CoinCal nih, Coin Calendar Call. Nah, ini coinmarketcall.com. Di sini kalian bisa lihat dalam waktu 1 bulan ini, katakanlah di bulan April ini banyak ada event-event apa aja di sini. Kayak PancakeSwap, Alpha Release. Nah, ini setiap nama PancakeSwap, Alpha Release, First Devi atau Swap Ignition nih kayak ini nih salah satu koin-koin yang ada di cryptocurrency. Jadi Bitcoin itu sebagai fondasi awal di mana bawahan itu namanya altcoin. Jadi ketika kita trading pertama tuh di tahun 2000 berapa ya, di 2010 itu paling pertama tuh Bitcoin. Nah, ketika Bitcoin sudah mulai terkenal, akhirnya banyak muncul koin-koin lain. Ibaratnya kalau kita sebut tuh di trading tuh altcoin. Nah, altcoin ini sebenarnya juga mempunyai prospek yang sangat bagus di cryptocurrency. Kalau kalian trading di cryptocurrency, itu di cryptocurrency ini mempunyai siklus. Siklusnya apa sih, Kak? Nah, ini aku jelasin. Siklus di cryptocurrency itu selalu 4 tahun sekali. Di mana bear marketnya 3 tahun, bull marketnya 1 tahun. Nah, di tahun ini gimana sih, Kak, market kondisinya? Untuk tahun 2021 ya tentu ini bull marketnya. Di mana kita akan melihat kenaikan yang sangat spektakuler untuk kita bisa lihat di Bitcoin saat ini. Kalau kalian lihat 871 saat ini, menurut kalian udah tinggi? Masih belum sebenarnya. Kalau aku sebagai trader, aku sudah melakukan analisa cryptocurrency ini, Bitcoin ini, di mana perkiraan saya ini bisa mencapai 200.000 US dollar di akhir tahun nanti gitu. Jadi kalau misalnya kalian tanya, masih telat nggak, Kak, buat masuk kita investasi di cryptocurrency? Belum. Ini masih sangat awal untuk kalian bisa melakukan investasi. Tapi dengan satu catatan, ketika kalian trading, kalian wajib mengetahui dulu konsekuensi atau resikonya. Itu di cryptocurrency ini mempunyai fluktuatif yang volatile banget gitu. Jadi kalau misalnya contoh 1 hari kalian menginvestasi, bisa aja 1 hari tersebut koin itu bisa naik
100, 200, 300% gitu. Kayak ada contohnya kayak Doge gitu yang kemarin sempat tenar gitu kan, booming, di mana satu hari saat itu Doge mencapai kenaikan 800%. Tapi kalian juga mesti mengukur resikonya di sini. Kalian nggak boleh hanya asal invest tanpa mengetahui resikonya. Ketika kalian tidak mengetahui resikonya, ya investasi Anda ya bisa loss gitu. Jadi aku sangat sarankan ketika kalian terjun ke cryptocurrency ini, kalian mesti mengerti resikonya dahulu, mengerti koin tersebut, pergerakan koin tersebut, mengerti analisanya, fundamentalnya gitu. Nah, untuk analisanya kalian bisa belajar, semuanya ada gitu di internet ataupun di buku gitu tentang penggunaan technical analisisnya gitu. Nah, sama kayak aku mau jelasin lagi, kalau misalnya lihat, Kak, kalau misalnya kita mau lihat koin yang lebih komplit di mana sih? Nah, ini biasanya aku pakai untuk para trader cryptocurrency, itu namanya tradingview.com, di mana kalian bisa dengan mudah melihat semua koin yang ada di cryptocurrency. Nah, ngeliatnya kayak gimana? Di TradingView ini kalian bisa lihat ada chart, ada market, ada IDs, ada script. Nah, ini kalau chart ini kita bisa lihat chart yang terjadi saat ini. Kayak contohnya kayak XRP saat ini tuh. Ini kalian bisa lihat pattern-nya di sini. Kalian bisa lihat saat ini harga XRP berapa, ataupun koin lainnya kalian tinggal tulis seperti contohnya yang saat ini lagi naik-naiknya tuh kayak Ethereum misalnya, Ethereum, USDT gitu. Nah, di cryptocurrency ini banyak pilihan pair-nya. Pair itu apa sih? Pair itu jadi contohnya kalian bisa tradingin cryptocurrency ini melalui IDR, Indonesia Rupiah, bisa melakukan trading melalui pakai USDT, dolar, atau kalian bisa menggunakan trading dari pair Bitcoin. Nah, kalau pair Bitcoin ini kalian jadi punya duit nih, misalnya depositin rupiah. Nah, ketika kalian udah punya rupiah tersebut, kalian wajib membelikan Bitcoin tersebut, baru kalian bisa mentradingkan altcoin gitu. Nah, contohnya saat aku jelasin seperti ini, ketika kalian punya saldo misalnya 1 juta, nah ketika kalian sudah mempunyai pair Bitcoin 0,00146, kalian bisa langsung menggunakan saldo tersebut untuk mentradingkan altcoin. Seperti contohnya aku bikin di sini misalnya Ethereum Bitcoin. Nah, di sini kalian bisa belanja nanti. Bisa belanja gimana caranya kalian mentradingkan koin Ethereum pair Bitcoin ini dengan menggunakan Bitcoin. Nah, ini nggak bisa kalian gunakan USDT. Kalian wajib ya menggunakan pair Bitcoin-nya gitu. Nah, satu lagi tuh di cryptocurrency ini kita wajib ngelihat market cap. Market cap itu apa sih, Kak? Nih, market cap itu yaitu total keseluruhan kapitulasi pasar yang terkumpul saat ini dari seluruh koin yang ada di cryptocurrency. Jadi Bitcoin saat ini mempunyai kapitalis pasar 1 triliun dolar. Ethereum, Binance Coin, dan lainnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ranking 1 sampai ke bawah semuanya. Di sini total ada 9.190 koin. Nah, gimana sih cari koin yang sangat berpotensi dan aman untuk kita investasikan ya? Kalau aku sebagai trader, kadang tuh aku banyak long term-nya juga ada, short term-nya juga ada. Nah, long term-nya itu paling enak gimana sih? Kayak kalau aku untuk long term, pilih koin ranking 1 sampai ranking 30. Kenapa? Karena ranking 1 dan 30 dalam koin ini merupakan koin yang mempunyai kapitalis pasar yang sangat besar, gitu, di mana banyak trader yang mentradingkan koin tersebut dan menginvestasikan di koin-koin di ranking 1 dan ranking 30 gitu. Nah, kenapa kok nggak boleh trading di misalnya di ranking 50, 100, 150? Agak rentan sih ya. Kalian kalau misalnya trading cryptocurrency itu kalian mesti tahu di cryptocurrency ini ada sebagian koin pun yang nggak berlanjut proyeknya gitu. Ketika kalian investasi, ternyata nggak sejalan dengan ekspektasi kamu gitu. Jadi kalian wajib memilah koin dengan pintar di sini. Jangan salah
jangan salah menentukan koin-koin yang kalian akan pilih gitu. Karena sudah banyak contohnya orang-orang kayak dengar teman FOMO gitu kan. Akhirnya kalian ikutan beli, pas sudah beli nyangkut gitu kan. Udah nyangkut loss. Nah, bahaya kayak gitu. Jadi saran aku ketika kalian trading tuh aku sangat sarankan kalian belajar dahulu gitu kan, cari tahu apa ini cryptocurrency, koinnya itu kayak gimana sih spesifikasi koin-koinnya gitu. Jangan kalian asal beli, nggak boleh ya, karena ini kan investasi trading. Jadi pergunakanlah investasi ini seperti perdagangan gitu, di mana kalian menjual dan membeli. Nah, ketika kalian membeli ya kalian harus membeli harga murah, nah dan dijualnya harga mahal ketika kalian sudah melakukan dan mendapatkan profit gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat di coin market cap ini kapitalis pasarnya saat ini sudah terkumpul 2 triliun dolar, di mana dominasinya ini 54,9 gitu. Di sini kalian sangat mudah untuk nyari informasi-informasi koin-koin tersebut, kayak misalnya exchanger mana aja yang menyediakan koin-koin tersebut untuk ditradingkan gitu. Jadi kalau kalian bingung tinggal lihat coin market cap di sini. Nah, kalau untuk kalian trading buat lihat chart komplit itu di tradingview.com. Nah, kalau kalian ingin mentradingkan di exchanger ya kalian bisa pakai Indodax, Binance, Toko Kripto, Rekeningku. Nah, itu empat exchanger yang kebanyakan digunakan oleh orang Indonesia gitu. Nah, kadang kan kalau kalian teman-teman pernah dengar lagi hype-hype-nya kayak koin Devi gitu kan. Nah, koin Devi itu sebenarnya koin kita bisa melakukan swap gitu, di mana kalian bisa menukarkan kayak contohnya satu Ethereum dengan koin lainnya gitu. Nah, kebanyakan orang-orang menggunakan swap ini di uniswap.org gitu, di mana kalian bisa melakukan swap koin. Nah, swap koin itu jadi kalian kayak langsung menukar gitu. Contohnya, aku punya duit 10.000, di mana aku katakanlah contohnya aku mau nukerin koin XRP gitu, di mana duit 10.000 aku ini ya aku bisa langsung langsung ditukarkan dengan berbentuk koin XRP gitu. Nah, ini kegunaannya Uniswap. Nah, biasanya orang-orang menggunakan Uniswap ini buat apa sih? Ya untuk mempermudah kalian buat membeli koin-koin yang ada di website Uniswap tersebut gitu. Biasanya nih koin-koin yang ada di Uniswap nih ketika para trader beli ini kenaikannya itu sangat luar biasa di Uniswap. Bisa mencapai 5.000, 7.000, 10.000% gitu ketika kalian mendapatkan koin yang berpotensi sangat baik gitu. Jadi sebelum kalian melakukan penswapan atau penukaran koin tersebut, kalian juga wajib menganalisa dahulu gitu. Jangan asal beli ya intinya di cryptocurrency. Jadi sangat disarankan kalian mencari tahu asal mulanya developernya seperti apa gitu, prospeknya seperti apa gitu. Karena sudah banyak koin-koin yang tidak berhasil gitu, tetapi ya kebanyakan berhasil juga ada gitu. Jadi di sini tuh di cryptocurrency ini sangat disarankan kalian harus mencari dengan detail dahulu koin-koin tersebut gitu. Nah, oke di sini pokoknya intinya ketika kalian trading kalian bisa langsung membelanjakan koin tersebut di koin-koin yang tersedia di exchanger. Nah, kalau contohnya Indodax, di Indodax ini sangat banyak koin-koin yang ada pada Indodax. Ini kalian bisa lihat ada yang warna hijau dan ada yang warna merah. Nah, ini kalau yang warna hijau ini berarti harga sedang naik ke atas, di mana kayak Bitcoin itu sedang mengalami kenaikan pada hari ini di jam saat ini sebesar 1,89%. Nah, kalau kita sortir, di hari ini tuh ada kenaikan di jam berapa? Di jam 10.14 ada kenaikan koin besar sebesar 25%. Itu kayak koin ZRX, Ignis, Wefers, Betfield, NXT gitu. Nah, di sini kalian kalau ketika kalian trading tuh kalian sangat aku sarankan kalian melakukan analisa dahulu gitu sebelum membeli koin tersebut. Cara analisanya gimana? Yaitu ketika kalian membeli koin tersebut, kalian wajib menggunakan indikator-indikator yang ada di Indodax yang disediakan gitu. Gimana caranya kalian tahu
koin mana yang sedang lagi koreksi atau koin mana yang sudah tinggi gitu. Nah, kayak aku kasih contoh, misalnya contoh kalau aku trading nih, ngelihat pergerakan harga koin yang menurut saya masih under value atau tidak ya. Contohnya aku kasih kayak misalnya Viro gitu ya. Aku bikin time frame-nya 1 week. Kenapa aku bikin 1 week? Kalau kalian trader awal, saya sarankan ya long term aja gitu, dimana nggak terlalu fluktuatif jual belinya gitu ya. Kalau kalian udah terbiasa trading, nanti ya bisa langsung jual beli real time gitu. Bisa jadi day trader. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mencoba dan mau menginvestasikan, ya aku sarankan kalian gunakanlah time frame 1 minggu, 1 hari, dan 3 hari di sini. Kenapa? Karena fokus kalian nanti itu kalian melakukan menabung, di mana tabungannya ini berharap 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan ke depan itu kalian bisa return ribuan persen gitu. Nah, jadi salah satu contoh yang aku bakal ambil di sini, Viro IDR. Nah, koin ini cocok nggak kok buat di investasi ini koin? Kalau menurut aku sangat bagus diinvestasikan. Kenapa? Karena harga Viro ini sebelumnya di tahun 2017 itu sempat mengalami kenaikan sebesar 2.695.000. Nah, tapi di saat ini, di harga saat ini, Viro itu dihargai 172.900. Berarti kalau misalnya kita beli saat ini katakanlah di 172.900 dan kalian menjual di 2.690.000, kalian akan mendapatkan berapa ratus persen. Nah, aku kasih lihat presentasi ketika kalian membeli koin di harga bawah saat ini dan di harga termurah di atas, kalian bisa dikasih reward 1.600%. 1.600% tuh kayak gimana? Nah, di mana kalau misalnya contohnya kalian menginvestasikan 10 juta, berarti kalian akan mendapatkan return investasi sebesar 160 juta di sini. Nah, kalau kalian trading tuh kalian wajib melihat grafiknya dahulu di grafik koinnya tersebut. Apakah koin tersebut layak untuk diinvestasikan, untuk ditradingkan? Apakah koin tersebut dihindari? Dihindari dalam arti kata harganya saat ini sudah terlalu tinggi. Nah, jadi kalau aku bilang kayak Viro, cocok nggak buat ini diinvestasikan? Ya aku bilang sangat cocok. Di mana bisa berpotensi kasih gain 1.600. Resikonya gimana kok? Ya kalau resiko juga kita tetap mesti ngitung resikonya. Kalau kita beli di 172 dan kita pasang stop loss di bawah sini, ya kan kalau misalnya kita pasang, aku tuh selalu pasang stop loss biasanya kayak di bawah sini, di bawah pattern yang ada saat ini. Karena ketika candle itu di bawah pattern yang saat ini terjadi sideways di sini, kemungkinan breakdown-nya sangat besar ke bawahnya gitu. Untuk mendapatkan angka lebih dasar harganya ya beresikonya seperti itu. Kalian bisa loss kayak seperti 70-80% gitu. Cara amannya kalian tetap mesti punya planning ketika investasi. Ya, planning kayak gimana ya? Contohnya kalian beli 172.900. Gimana kalian berharap kan nanti harganya naik nih sampai 2.690.000. Tapi kalian juga mesti ngelihat resikonya. Resikonya gimana ya? Kalau kalian punya beli di 172.900, kalian wajib pasang stop loss. Stop loss itu di mana kalian akan menerima kerugian dalam berapa persen yang kalian bisa terima. Kalau aku untuk trading cryptocurrency itu aku bisa menerima kerugian sebesar 30-40% dari harga entry gitu. Tergantung dari kalian tipe tradingnya mau kayak gimana, menerima risk-nya. Kalau aku kebanyakan sih kalau untuk saat ini koinnya aku long term kan. Karena kenapa? Karena di tahun ini nih bully sekali cryptocurrency. Nah, ini salah satu contoh koin Viro. Nah, nanti aku kasih lihat kenapa koin ini nggak bagus buat diinvestasiin dulu gitu. Karena aku kasih contoh harga koin saat ini tuh yang tinggi kayak BitTorrent. Nah, kalau kayak gini gimana nih pattern yang terbentuknya? Dari harga Rp3 ke harga Rp190, di mana saat ini koinnya kenaikannya 4.000% dalam jangka waktu kisaran 2 bulan ini. Nah, ini bagus nggak kok buat diinvestasikan? Kalau aku tidak. Kenapa? Karena
koin tersebut sudah melakukan kenaikan yang sangat drastis sebesar 4.395, di mana dia sudah melebihi titik tertingginya di tahun 2019 atau 2018 gitu dia koin BitTorrent ini. Jadi kalau koin-koin yang sudah terbentuk pattern-nya tinggi seperti ini ya kalian wajib hindari dahulu gitu untuk melakukan investasi di cryptocurrency di koin tersebut gitu. Ya, karena sudah banyak orang yang melakukan take profit karena kenaikannya sudah bisa kita lihat sebesar 4.400% gitu. Kalau kalian beli saat ini resikonya gimana? Resikonya kalian bisa jatuh ke bawah sini ke titik resisten di sini nih. Nah, ada candle merah. Nah, candle merah ini kadang ada rambut gitu ya. Nah, ini biasanya resisten yang bakal dibeli untuk orang. Kalau kayak aku trader bakal aku beli di titik buyback di sini gitu. Di area demand lah, area demand yang merupakan titik resiko yang aku bisa ukur lah presentasi menang dan loss-nya gitu. Jadi kalian wajib belajar dahulu lah technical analysis seperti apa gitu. Jadi kalian mesti tahu koin-koin mana yang berpotensi dan tidak gitu. Nah, satu lagi aku kasih contohnya lagi koin yang sedang naik misalnya. Nah, aku kasih lihat contoh koin yang sedang naik. Nah, ini kayak XTZ. Cocok nggak buat diinvestasikan? Kalau aku ya cocok. Kenapa? Karena harganya saat ini sudah menembus harga tertinggi di tahun 2020 bulan 8. Nah, ketika koin tersebut biasanya menembus harga tertinggi di titik sini, maka tidak ada historical datanya. Berarti koin tersebut sedang mencari harga tertingginya lagi saat ini. Nggak tahu kita seberapa tinggi koin tersebut akan naik gitu. Jadi kalian mesti sangat teliti melakukan investasi cryptocurrency. Ya kalian ketika trading cryptocurrency bisa benar-benar bisa mengubah hidup kalian di sini. Dan di mana kalian kalau trading saham ya butuh waktu yang sangat lama untuk sukses di saham. Tapi di cryptocurrency ini tidak, hanya hitungan bulan, tahun, ya kalian bisa miliuner di sini. Hanya dengan bermodalkan kayak 10, 20, 30 bisa menjadi milioner di sini. Miliaran lah profit kalian. Tapi dengan catatannya kalian mesti mengerti karakteristik koin tersebut. Project-nya jelas. Punya return yang sangat prospek gitu. Jadi buat teman-teman kalau aku presentasi saat ini ya saran aku kalian sangat harus mempunyai planning yang baik ketika kalian melakukan investasi gitu. Karena trading cryptocurrency ini ya kita sudah tahu trading yang sangat berisiko tinggi gitu di mana kalian bisa mendapatkan return ribuan persen dan juga kerugiannya yang setara bisa jadi seperti itu. Makanya sangat berhati-hati ketika kalian membeli koin tersebut gitu. Momen membeli itu juga sangat penting ketika kalian membeli koin gitu. Jangan sampai kalian membeli koin dari katakanlah terkena FOMO dari media sosial gitu kan, atau enggak terkena FOMO dari temen gitu suruh beli ini beli itu. Kalian ketika trading ya percaya sama diri kalian gitu, kalian belajar giat di sini. Kalau kalian bisa menguasai trading cryptocurrency ya kalian bisa hidup enak lah suatu saat nanti gitu. Tinggal menunggu prosesnya aja gitu. Nah gitu aja sih untuk penjelasan aku ya teman-teman. Semoga bisa menambah wawasan kalian gitu untuk trading cryptocurrency ini gitu. Karena pada dasarnya trading cryptocurrency ini itu kita bisa mengubah hidup kita ke depannya gitu. Karena cryptocurrency ini dari kita untuk kita gitu, people by people. Karena kita ingin melawan inflasi dunia gitu. Di mana duit kita ingin selalu bertumbuh tahun demi tahun ke depannya gitu. Kalau kalian naruh duit di bank ya kan nggak nambah apa-apa kan. Kalau kalian investasi di cryptocurrency kan ya contohnya kayak tadi tuh investasi misalnya 1 juta ada kenaikan tadi satu koin itu 4.400 berarti 1 juta kalian dihargai 44 juta ketika kalian tadi jual di titik tertingginya gitu.
Nah, ini kenapa teman-teman nih yang masih berjiwa muda nih harus kenal trading gitu ya. Kalian kerja sambil trading atau enggak bisnis sambil trading ya, tujuannya apa ya? Buat mendapatkan keuntungan yang sangat banyak lah di cryptocurrency ini gitu sih untuk aku ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang bingung bisa tanya sama aku gitu, nanti aku jawab. Kalau misalnya ada pertanyaan kayak gimana, seperti apa gitu, cari koin prospek atau gimana, nanti aku bisa jawab semuanya gitu. Nah, gitu aja ya teman-teman. Thank you. Terima kasih kepada Kak Rwanda atas materinya. Materinya lumayan berat ya teman-teman, agak berbau-bau Iya. teknikal. Boleh teman-teman dikasih waktu dulu buat istirahat sebentar sebelum kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan buka sesi tanya jawabnya nanti sekitar 2 menit lagi. Teman-teman boleh istirahat dulu, boleh minum dulu. Nanti kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab buat Kak Angga di sesi 1. Terima kasih. Ya teman-teman, kita akan masuk langsung ke sesi tanya jawab. Oke, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab buat Kak Angga. Apakah Kak Angga sudah siap menjawab pertanyaan? Ini pertanyaannya banyak banget, kita akan pilih sedikit boleh. aja karena kita keterbatasan waktu juga. Oke, aku sebutin pertanyaan yang pertama dari Nike. Halo Kak Angga, mau tanya kalau semakin banyak yang buat koin, tentunya kita akan bingung mau beli yang mana. Kira-kira cara untuk tahu fundamental yang bagus seperti apa ya? Sudah jelas Kak pertanyaannya, apa perlu diulang lagi? Oke. Ya, sudah. Nah, kalau untuk tahu fundamental yang bagus sih bisa ke coinmarketcap.com. Di sana kita bisa lihat market cap-nya berapa, project-nya seperti apa, kita bisa download white paper-nya. White paper itu seperti penjelasan project coin-nya ini akan seperti apa, begitu sih. Nah, jadi kita bisa baca fundamentalnya dari sana. Nah, cuman saya kasih saran yang actionable aja. Saya dulu waktu pertama kali masuk di kripto juga nggak ngerti nih mau beli koin apa nih gitu. Jadi waktu itu saya deposit aja BNB waktu itu. Jadi saya ke BNB, coba BNB, terus kemudian baru setelah itu ke beberapa koin lainnya. Saya kebetulan waktu itu masih awam banget. Jadi saya tahu XRP coba ke XRP, tahu BNB coba ke BNB gitu. Jadi kalau kita coba-coba itu kan kita mantau nih. Nah, kalau saya beli BNB, saya kan mantau BNB. Kira-kira pergerakan harganya seperti apa. Terus kemudian kan saya juga cari tahu nih BNB ini kira-kira projectnya gimana ya. Saya searching, saya nonton YouTube tentang BNB gitu. Terus kemudian baru coba koin lainnya lagi, XRP ini seperti apa. XRP ternyata ada masalah fundamental terkait hukum di Amerika. Terus kemudian mantau pergerakan harganya, terus lihat all time high-nya berapa, 1 bulan terakhir ini kira-kira sudah naik ke berapa, harganya sideways, atau lagi bullish, atau lagi bearish. Nah, kira-kira saya sih dulu seperti itu sih. Jadi saran saya sih, teman-teman jangan takut untuk nyoba sih, jangan takut untuk coba, dan juga jangan pakai uang yang kita pakai nantinya. Jadi benar-benar pakai uang yang
100% kita rela hilang. Jadi misal kita punya tabungan 500.000 atau 1 juta, tapi tabungan itu kita rela hilang. Rela hilang dengan tujuan kita belajar. Kalau ternyata saya beli BNB dan ternyata harganya turun, loh, kok turun ya? Kenapa? Kan kita bisa belajar di polanya.